Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nggih, bareng matur dumateng ngarsanipun para jamaah netizen ingkang rahimakumullah. Wonten ing kawedangan enjing menika monggo kita lajengaken kajian kita sami inggih menika membahas bab ingkang sampun dipun tangletaken kalian sederek netizen. Menika enten pertanyaanipun mengaten, saya ikut arisan, kemudian di dalamnya ketika ada yang dapat lotre itu sekaligus untuk menyediakan tempat dan makanan. Bagaimana pandangan dalam syariahnya? Nah, pertanyaannya mekaten. Jadi ada tiang ingkang derek arisan, terus ten arisan iku lotre, misale angsal lotre sekaligus niku lotre tempat lan menyediakan makanan dan minuman. Ya, biasanya ten masyarakat niku ngoten. Jadi sak menika hari ini kita membahas pertanyaan ingkang saking netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan, di masyarakat saya mengikuti kelompok arisan, di mana ketika lotre yang dapat arisan sekaligus nanti minggu depannya menyediakan tempat makanan dan minuman. Nah, jadi ketika ada yang dapat arisan lotre itu nanti minggu depannya, pertemuan berikutnya dia ketempatan. Nah, ngoten dados niku pertanyaanipun. Pripun pandanganipun secara hukum syariahnya bagaimana? Nah, baik, jamaah netizen ingkang rahimakumullah, kita bahas bersama nggih menika niki babagan arisan. Nah, arisan secara Kamus Besar Bahasa Indonesia secara pengertian itu adalah prakteknya sejumlah orang itu berkumpul, kemudian setor uang. Nah, kemudian nanti ketika sudah semua terkumpul, uang itu kemudian nanti diundi atau di lotre. Nah, yang muncul namanya atau angkanya biasanya itu yang dapat arisan, dan ini berlaku terus berputar sampai undian itu habis berdasarkan jumlah anggotanipun. Nah, ini praktek yang umum terjadi di masyarakat. Nah, kemudian bentuk arisan itu nggih bermacam-macam. Enten arisan uang, enten arisan misalnya perabotan, ada arisan motor, macam-macam. Pokoknya tergantung kesepakatan dari anggota arisan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan tadi adalah ketika dapat arisan itu sekaligus nanti ketempatan dan menyediakan makanan dan minuman. Nah, ini pripun
pandangan syariatipun. Apakah ada hal yang bertentangan dengan syariah napa mboten? Nah, secara hukum jumhur ulama itu arisan dengan praktek misalnya tadi sejumlah orang mengumpulkan iuran yang sama, misalnya kalau uang anggota, misalnya satu anggota arisan 100.000, nanti 10 anggota terkumpul uang 1 juta, kemudian diundi. Nah, kebetulan mungkin nama ada yang keluar satu dan dia memperoleh undian yang pertama. Kemudian berlaku berikutnya. Nah, ini secara hukum Islam ini adalah akadnya adalah tabaruk atau tolong menolong. Itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa dan ini adalah hukumnya mubah. Jadi arisan dengan skema seperti itu hukumnya mubah. Nah, tetapi di sini tadi pertanyaannya ada, ketika arisan sekaligus yang dapat nanti harus menyediakan tempat, makanan dan minuman. Nah, ini menjadi permasalahan yang lain. Karena apa? Pada hakikatnya arisan niku adalah hakikat transaksinya terjadi utang piutang. Loh, kok bisa? Iya, yaitu ketika orang setor dana atau uang, itu kan kita memberikan utang kepada teman kita yang lain, kan begitu. Jadi uang kita itu dipinjam dulu oleh yang dapat arisan, kan begitu. Dan berlaku puter terus sampai nanti selesai seluruh anggota. Nah, ketika itu ada akad utang, maka kaidah fikih yang ada adalah kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap akad utang apabila di situ menghasilkan manfaat, maka dia kena hukum riba. Riba itu tambahan yang diharamkan dalam utang. Karena apa? Pada hakikatnya akad utang itu adalah akad tolong menolong. Dalam Islam itu utang itu tolong menolong. Jadi ketika tolong menolong jangan diambil keuntungan. Nah, kalau diambil keuntungan maka itu adalah kita terkena hukum riba atau tambahan tadi. Nah, sekarang kalau menyediakan tempat dan makanan dan minuman. Nah, tempat, kemudian makanan dan minuman ini adalah bentuk manfaat atau tambahan. Makanan dan minuman itu diberikan kepada siapa? Kepada yang memberikan utang. Nah, kemarinnya gitu. Dia mendapatkan arisan itu kan dia dapat utang yang pertama dulu. Kemudian dia disyaratkan, oh kowe wis entuk utang, wis entuk arisan. Lah nek ngono ya kudu kanggonan nyediake wedang karo snack atau makanan. Nah, gitu peraturannya begitu. Nah, manfaat yang disyaratkan ini tadi ini menjadi hukumnya adalah riba karena dia tambahan dalam akad utang piutang. Jadi riba itu jangan dilihat dari segi uang saja, tidak. Riba niku dilihat dari segi manfaat, tambahan manfaat, karena kaidah fikihnya begitu. Kullu qardin jaru manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap manfaat yang dihasilkan dari akad utang piutang maka itu adalah riba. Maka hati-hati ketika ada arisan yang seperti itu, kelihatannya sepele, hanya sekedar makanan dan minuman, tetapi itu ternyata secara tinjauan syariahnya itu termasuk dalam tambahan manfaat yang diperoleh kepada si pemberi utang. Kan anggota yang lain itu kan sedang memberikan utang kepada kita karena kita yang sedang dapat arisan. Nah, nanti berputar begitu. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, maka solusinya sekarang bagaimana? Nah, solusinya gampang.
Solusinya adalah buat 2 lotre. Nah, buat 2 lotre. 1 lotre untuk dapat arisan uangnya tadi. Yang kedua, lotre untuk yang menyediakan tempat dan makanan. Nah, gitu. Jadi solusinya buat 2 lotre. Pak, lah nanti kalau nggak pas, misalnya gimana? Misalnya yang dapat baru si A, kemudian ternyata lotre tempatnya dapatnya si B. Yo tidak apa-apa, nanti kan kejatah semua. Nah, nanti kan kejatah semua putarannya sesuai dengan jumlah anggota arisan. Nah, jadi solusi syariahnya lotrenya dibuat 2. Pertama lotre untuk uangnya dapatnya, kemudian ingkang nomor kalih nggih menika lotre kanggonan atau ketempatan, nanti menyediakan makanan dan minuman. Nah, ini solusi agar kita tidak terkena hukum riba tadi, karena kaidah fikihnya kullu qardin jaru manfaatan fahuwa riba. Nah, begitu sedikit kultum bakdo subuh menika. Mugi-mugi saged nambahi manfaat dumateng kita sedaya. Mbok bilih saking netizen enten pertanyaan lan usulan saran saged menulis wonten ing kolom komentar. Mangke nek enten pertanyaan kita bahas wonten ing wedal-wedal candhaipun. Mbok bilih cekap mekaten lan semanten enten lepatipun nyuwun pangapunten. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.